warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, panutan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah manusia mulia yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ialah Nabi yang telah menggulung karpet kejahiliaan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Insya Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul Ramadan saatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pemirsa LK Channel yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan di mana orang-orang terdahulu sebelum kita mempersiapkan diri selama 6 bulan sebelum memasukinya. Mereka mempersiapkan hati, amalan, dan menata kebiasaan agar di bulan Ramadan ini semua ibadah dapat dilakukan secara optimal. Ma'la bin As pernah bercerita tentang bagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu dalam mempersiapkan Ramadan. Beliau berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan agar Allah menyampaikan usia mereka pada bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah bulan Ramadan agar Allah menerima amalan mereka. Keseriusan mereka dalam mempersiapkan Ramadan menunjukkan hakikat pengetahuan mereka tentang betapa utamanya bulan Ramadan ini. Keutamaannya mungkin di antara kita masih bingung, di mana letak keutamaan bulan Ramadan ini. Persiapan kita kadang tak jauh dari tahun sebelumnya. Beberapa hari sebelum memasuki Ramadan, kita baru mulai mencari-cari tulisan-tulisan tentang Ramadan. Dan itu sudah cukup bagus. Ada yang bahkan saat masuknya Ramadan hingga selesai Ramadan, apabila ditanya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, pertanyaan ini begitu sederhana. Namun, tidak sedikit orang yang tidak mampu menjawabnya. Penonton LK Channel yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang kita jadikan sebagai titik tolak perubahan. Jika kemarin-kemarin kita jarang membaca Al-Quran, kita kurang membaca Al-Quran, maka dengan masuknya Ramadan ini, kita jadikan momen untuk lebih membiasakan diri rutin dalam membaca Al-Quran. Kemudian, jika di bulan-bulan selain Ramadan, kita kurang dan kita jarang melaksanakan sholat malam, maka dengan masuknya Ramadan ini, kita jadikan sebagai titik start untuk kita lebih menekuni yang namanya sholat malam. Dan jika di bulan-bulan selain Ramadan, kita tidak mengenal apa itu majelis pengajian, maka di bulan ini, kita biasakan diri untuk menghadiri majelis-majelis pengajian. Di bulan ini, mari kita menata kebiasaan di bulan yang Allah mudahkan untuk dilakukan, di mana setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan perubahan. Pemirsa LK Channel yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi secara bertahap. Namun sebelumnya, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di Baitul Ma'mur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, pemirsa LK Channel yang insya Allah sama dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan Ramadan yang Allah mudahkan untuk menjadi taat ini sebagai momen kita untuk berubah. Demikian yang sempat saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Syukran, fallahu khairun hafizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.